Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Jumat tanggal 17 November 2023 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Dengan topik kita adalah generasi milenial penentu nasib Indonesia di pemilu 2024. Dan kita akan hadirkan dua narasumber kita via Zoom, yakni pemerhati pendidikan Dr. Suherman SPD MSI dan Ketua KNPI Banyu Asin Bapak Ismail Fahmi STHI. Kita akan coba menghubungi Bapak Suherman SPD ini selaku pemerhati pendidikan. Kita akan coba sapa dulu pagi hari ini, mudah-mudahan sudah bisa mendengar ya suara kita. Ya, kita coba Mas Agus, mudah-mudahan bisa mendengar. Iya, selamat pagi Pak Suherman. Ya, selamat pagi RRI, Pak Suherman. Bisa mendengar suara kita? Ya, kita masih mencoba ya pendengar untuk pembimbing narasumber kita, pemerhati pendidikan Bapak Dr. Suherman SPD MSI. Bagaimana kita akan ajak ngobrol peranan generasi milenial penentu nasib Indonesia di pemilu 2024. Seperti kita sampaikan tadi, angkanya sangat luar biasa, 52% ini didominasi oleh generasi Y dan generasi Z. Nah, ini akan kita bahas di sini karena juga seperti Mas Rudi tadi mengatakan banyak faktor-faktor pendukung penentu agar generasi milenial itu bisa melakukan hak suaranya, seperti juga beragam kegiatan yang diberikan oleh KPU, kemudian sosialisasi, kemudian juga bagaimana kaum generasi milenial untuk membuka pikiran atau juga media, kemudian juga peranan media di sini sangat penting untuk memberikan sosialisasi bagaimana peranan generasi milenial untuk menentukan nasib Indonesia di pemilu 2024 mendatang. Dan juga kita akan menghubungi Ketua KNPI Banyu Asin, Bapak Ismail Fahmi STHI, bagaimana juga peranan dari KNPI untuk memberikan satu peranan yang penting buat kaum milenial. Baik, sudah terhubung, kita coba dulu. Assalamualaikum Pak Herman. Ya, Pak Suherman bisa mendengar suara kita? Iya. Apa kabar Pak Suherman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ngapa cuma Alhamdulillah. foto dewek? Mana foto-foto yang lain nih? Iya, narasumber kita cuma dua, nanti satu lagi ada Bapak Ismail Fahmi. Kita masih mencoba meng-web via Zoom ini Pak Suherman. Gimana Pak Suherman Oh, aktivitas pagi nih? Lancar saja? ini sedang di Muhammadiyah, kalau di SMA Muhammadiyah Bukit. Lagi ada kegiatan di sana ya? Ya, Baik, kalau Jumat saya di SMA Muhammadiyah Bukit. iya. Baik, Pak Serman bisa Kalau mendengar siangnya ya di suara kita pagi ini? universitas. Iya. Pak Serman, generasi Ya, milenial penentu ya. nasib Indonesia di pemilu 2024. Nah, kalau Pak Serman sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana nih tanggapan Pak Serman untuk generasi milenial saat ini? Apakah mereka sudah berubah nih untuk lebih memahami dan juga sudah peduli dengan kegiatan atau menunjang pemilu ini? Bagaimana tanggapan Pak Serman gitu untuk generasi milenial Ya, kita sekarang? kalau saya lihat generasi sekarang ini dapat dikatakan generasi yang komplek ya. Mm-mm. Mengapa? Karena mereka kita lihat banyak sekali generasi saat ini yang berprestasi. Nah, oleh sebab itu, kita berharap bagaimana generasi saat ini dalam menyongsong era pembangunan, khususnya era digitalisasi. Mm-mm. Nah, tentunya generasi Indonesia harus kita persiapkan, baik fisik, mental, ya, maupun teknologinya. Mm-mm. Nah, diharapkan kita dengan era globalisasi teknologi saat ini, tentu para generasi pemuda Indonesia, kita harapkan agar mereka dapat mampu bersaing dengan generasi-generasi dan daripada negara-negara lain. Mm-mm. Tentunya kita berharap bahwa generasi saat ini ada generasi penerus sebagai pemegang tongkat estafet dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Iya. Generasi muda adalah generasi sebagai aktivitas dalam implementasi melaksanakan pembangunan nasional. Kita lihat ada ada trilogi pembangunan nasional. Yang pertama adalah tentunya tidak luput dari pembangunan landasan ideal, yaitu landasan Pancasila. Mm-mm. Kemudian
Landasan yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Mm-mm. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Ya. landasan yang ketiga tentunya adalah pelaksanaan misi visi negara, kalau dulu dikenal dengan garis-garis besar haluan negara atau Mm-mm. GBHN. GBHN. Untuk era reformasi saat ini, kita tidak mempunyai GBHN. Mm-mm. Maka saya berharap kepada nanti presiden yang terpilih pada tahun 2024 agar landasan pembangunan nasional kita kembalikan pada masa Orde Baru, yaitu Mm-mm. landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasionalnya adalah garis-garis besar haluan negara. Masa negara kita sebesar ini kita tidak mempunyai pedoman acuan dalam melaksanakan pembangunan negara. Nah, saya berharap pada saat nanti terpilihnya Presiden 2024 Mhm. agar landasan pembangunan trilogi pembangunan Baik, itu dapat kita laksanakan dengan baik. baik, Pak Suherman, Kemudian iya. kepada generasi pemuda juga, mengapa Mhm. saya menekankan kepada dalam menyingsing pembangunan kita ada landasan ideal Pancasila. Artinya semua pandangan hidup, gerak-gerik kita, filsafat hidup kita, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan kita tentu jangan menyimpang dari nilai-nilai leluhur yaitu nilai Pancasila. Kemudian bagaimanapun bentuk negara kita ini, kita harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar konstitusional yaitu landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sana kalau kita lihat bentuk negara saja sudah dilihat di situ adalah pasal 1 ayat 1 negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang berikutnya adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, berhubungan dengan pemilu tahun 2024, insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 14 Februari kita mengadakan pemilihan umum ya, Mhm. pencoblosan pemilihan umum. Iya, Nah, saya baik. berharap generasi pemuda saat ini adalah generasi penerus bangsa. Dia adalah sebagai generasi yang dapat mengimplementasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kita Mhm. berharap kepada para pemuda kita agar nanti pada pemilu tahun 2004 tidak melakukan golput. Golput, Yang iya. kedua, para pemuda itu saya berharap pada pemilu 2024 nanti pada 14 Februari sebentar lagi kita kan akan mengadakan apa namanya eh, kampanye ya. Mhm. Nah, saya minta kepada para pemuda kita sebagai contoh, sebagai pelaksanaan pembangunan nasional, memberikan contoh edukasi, artinya tidak terpecah belah. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita beda pilihan, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, kita Mhm. berharap dengan adanya pemilihan umum 2024 nanti, mungkin kita bersaudara, tapi perbedaan pendapat ya tidak jadi masalah. Karena itu adalah demokrasi. Pemerintahan demokrasi dipilih oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Baik, Artinya presiden yang terpilih, bagaimana dia pertanggungjawabannya kepada rakyat sebagai stakeholder pemilih. Bagaimana presiden tentu harus melaksanakan amanat rakyat. Bagaimana presiden harus menjalankan netralisasi dari beberapa partai politik yang pengusungnya itu. Artinya presiden jika terpilih, dia tidak lagi ada peta-peta di dalam partai politik. Dia harus semua partai politik itu adalah aset bangsa. Semua partai politik itu adalah sebagai cita-cita, sebagai dalam menentukan kebijakan tentunya. Nah, baik, harus ada realisasi antara presiden dengan Dewan Legislatif, antara presiden tentunya dengan masyarakat sebagai baik. pengontrol. Iya, Bagaimana pembangunan kita ini dapat berjalan dengan baik. baik Nah, Pak saya Suherman. harapkan Mhm. tentunya demokrasi.
pada 2024 itu agar demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi yang netralisasi. Karena Mhm. kita lihat sekarang ini banyak sekali berita-berita tentang adanya ketidaknetralan ya para aparat. Nah, saya berharap saya sebagai ASN Mhm. kita harus bertanggung jawab. Apa sumpah sebagai ASN, apa sumpah kita sebagai abdi negara, TNI, Polri, tentunya ASN, P3K, kita harus netralisasi. Baik. Silakan kita memilih, Ya, tapi kita tidak sebagai stakeholder berkampanye di depan, bukan. baik. Karena itu nanti bentuk hukumannya memang sangat keras kalau saya lihat. Bisa bisa nanti seorang PNS atau P3K aparatur negara TNI Polri bisa sisip kalau kita lihat dalam penentuan aturan itu kita bisa sanksi berat yaitu kena pecat atau nanti ada mungkin teguran yang pertama baik Baik. secara lisan maupun secara Baik, tulisan. Pak Nah, saya Suherman. berharap generasi juga Ya. seperti itu. Baik, Pak Berikanlah Suherman. contoh Mhm. karena Anda generasi sebagai penerus bangsa. Generasi ini tentunya akan menjadi Baik. pedoman dalam bagaimana Iya. mewujudkan cita-cita yang dilakukan oleh pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam merebut kemerdekaan. Tentu kita harapkan bahwa demokrasi ini dapat berkembang dengan Baik. baik. Pak Suherman. Ya, Pak Kita lihat Suherman. Ya. bagaimana Halo, Pak demokrasi yang Suherman. terjadi di negara Halo, berkembang Pak. itu. Iya, Pak ya, Suherman. Mohon maaf kita potong dulu, ya. Pak. Nanti kita lanjut lagi. Ada pendengar yang mau bergabung pagi ini. Kita sapa dulu ya, Pak Suherman. Ya, selamat Oke. pagi RRI. Selamat pagi kembali RRI, Bunda. Apa kabar dirimu, Bunda? Kok tahu betul sih kalau saya Parlindungan siaran pagi ini, Pak Parlindungan? di Bogor Iya, melalui di Bogor pintu ya. Lego. Baik, apa Biasanya kabar Pak kalau Parlindungan, sehat ya? Alhamdulillah, biasanya kalau ngobrol sama Pak narasumber saya berada di Tapanuli Selatan. Iya, sekarang lagi di Bogor ya. Iya. Baik, silakan. Ada Pak Suherman nih, praktisi Iya. pendidikan. Salam hormat Bapak Suherman. Beberapa kali kita ketemu ya di daerah. Ya, Oh baik. iya. Iya. Silakan. Apa Kalau kabar? pagi Sehat ya? Alhamdulillah Pak Bagaimana Suherman. di Bogor? Sehat apa? Enggak Mm-mm. Oh, hujan? cuaca bagus. Cuaca Hanya bagus. kemarin hujan dan geledek Oh, sore. Baik, silakan Pak Parlindungan. Hmm, Iya, karena Parlin suka bisa dikatakan keliling-keliling ya, Mm-mm. kadang ke kampus-kampus juga. Alhamdulillah para kaula muda sudah pintar semua, mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sinetron, mana yang benar-benar menguatapkan dirinya kepada negara. Mereka sudah tahu, hanya harapan kita kalau bisa di pusat sana bisa membuat payung hukum untuk anak-anak kampus, anak mahasiswa dan mahasiswi, karena 2019 lalu banyak sekali anak-anak mahasiswa yang ditangkap-tangkapin padahal dia membela kedaulatan idealis kebangsaannya karena masuknya hoak segala macam. Ini yang kita harapkan karena mereka sudah tahu yang independen seperti apa. Hanya yang kalau mereka nanti dibuat sebagai dikasih payung hukum, mereka yang mau awasin itu dewas pendidikan, dewas dinas-dinas yang lain. Karena mereka itu dewas-dewas ini sangat menekan honor-honor supaya diiming-imingi bisa jadi PNS, bisa jadi P3K. Ini yang saya dapatkan di daerah-daerah. Harapan saya yang saat dibuatlah ini Pak ya? payung hukum buat anak Baik, mahasiswa dan mahasiswi. baik. Demikian, Ya, terima terima kasih, Pak. kasih Pak Parlindungan yang ada di Assalamualaikum, Bunda. Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Suherman bisa menanggapi nih, gimana nih untuk payung hukum para mahasiswa yang sudah menyalurkan hak suara dan sebagainya nanti di pemilu 2024. Silakan Pak Suherman. Ya, Ya. saya kira di dalam perguruan tinggi itu ada fakultas hukum ya. Artinya mereka juga langsung mungkin melalui berdialog ini Pak Perlindungan ya. Ya, Saya berharap adanya LBH, Lembaga Bantuan lembaga Hukum bantuan hukum. Khusus Mahasiswa. Jadi saya berharap kepada pihak kampus ya
agar membentuk LBH, Lembaga Bantuan Hukum kepada mahasiswa, ya. Iya. Dan bukan saja kepada mahasiswa, kepada para dosen, kepada para rektor apabila nanti ada berhubungan dengan hukum. Artinya LBH, Lembaga Bantuan Hukum kampus. Nah, saya berharap melalui dialog hari ini agar semua kampus yang berada baik negeri maupun swasta yang berada di Indonesia mengaktifkan lembaga bantuan hukum. Jadi bantuan hukum itu ditujukan kepada rektor, Iya. kepada pemangku jabatan pihak universitas, baik itu adalah dosen, kemudian LBH. Iya. Nah, apa yang dicemaskan oleh Pak Perlindungan? Ada iming-iming untuk mahasiswa nanti akan dijadikan P3K. Saya kira tidak. P3K itu adalah hasil rekrutmen itu melalui tes. Kemudian di samping melalui tes, nanti akan dilihat masa kerja mereka yang honor Baik. dimanapun. Iya. Jadi kepada mahasiswa, saya berharap agar mahasiswa tidak ya teriming-iming dengan apapun yang akan dilakukan pada baik partai politik atau para peserta nanti pilpres, pileg, ya, Iya. dan lain-lain. Baik. Saya berharap agar nanti mereka tidak ya melakukan iming-iming seperti itu. Dan Baik. mahasiswa saya berharap iming-iming itu menjejak pendapat tentunya. Siapa yang bilang seperti itu, apa yang harus kita tuntut bila perlu. Kalau memang ada seperti itu, ya kita harus hitam di atas putih. Baik, terima kasih Pak Suherman juga Pak Parlindungan. Baik, Berger silakan. Ini waktunya sangat baik sekali sambil kita menantikan narasumber satu lagi via Zoom. Kita masih bersama Pak Suherman, praktisi pendidikan. Silakan di line telepon di 369927 atau juga WA Pro 082179279090. Baik Pak Suherman, kita mengingat angka 52% sangat besar ini kaum milenial, generasi Z dan generasi Y. Nah, ini bagaimana Pak Suherman tanggapan dari Bapak sebagai praktisi pendidikan? Tapi nanti dijawabnya Pak. Kita terima duluan telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amir, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Iya, Alhamdulillah sehat. sehat ya. Baik, Ya. silakan Pak Amir, ada Pak Suherman Iya, ini. terima kasih. Selamat pagi kepada Pak Suherman dan Bapak narasumber Selamat yang pagi lain Pak juga. Amir. Ya, selamat pagi. Ya, saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih Pak Suherman sudah memberikan pencerahan. Saya mengikuti pencerahan dari Pak Herman tadi. Saya sepakat Pak ya, bahwa generasi muda itu Yes. generasi penerus bangsa. Ya. Pemilu 2024 itu didominasi oleh anak-anak muda atau milenial. Apalagi Ya. tema kita pagi ini keren Pak, keren istilah anak muda sekarang ini. Iya. Nah, keren. Adik-adik kita jangan sampai salah langkah. Kalau salah langkah, katakanlah keliru dalam menentukan, karena ini penentu nasib Indonesia. Iya. Ya, istilah Palembang kelebu Pak, kita Pak. Kelebu. Bangsa ini bangsa besar. Iya. Ya, tidak bisa. Sayang, sulit saya memahami jalan bikin. Oh, kita coba dulu. Nggak bisa. Kalau coba dulu berarti kembali nol, mundur gitu. Iya. Jadi saya sepakat dengan Pak Suherman, kita penuh pengharapan sebagai orang-orang tua ini kepada anak-anak kita, generasi milenial, generasi penerus ini. Belajarlah sungguh-sungguh. Informasi yang baik itu adalah informasi yang berdasarkan fakta dan data. Karena apa? Kekhawatiran kita tua-tua ini Pak, era gadget ini Pak, sekali lagi saya katakan, era gadget ini Pak, Iya. ya, kebenaran baru itu sedang merajalela. Apa dasar kebenaran baru itu? Persepsi didukung oleh framing. Persepsi didukung oleh framing. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh anak-anak kita, kelebu gitu Pak. Kelebu. Jadi inilah harapan saya kepada anak-anak kita bergotong royong, belajar sejarah, belajar segala macam agar pada waktunya nanti kita tahu mana yang benar, mana yang emas, mana yang loyang. Sesuai tema kita,
Ya, bahwa generasi milenial penentu nasib Indonesia di pemilu 2024. 2024. Baik. Barangkali itu saja Pak Suherman. Iya, Terima kasih masukannya, terima pencerahannya, kasih. Ya, dan juga terima kasih kepada RRI ya, yang senantiasa membuat saluran ini sehingga ya ya. tersalurkan masukan-masukan itu. Baik. Demikian, Terima saya kasih ucapkan Pak terima kasih kepada Amir. RRI Ya. dan kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, warahmatullahi ini luar biasa Pak Amir di Kenten yang selalu memberikan perhatian nih wabarakatuh. dengan dialog-dialog kita di RRI. Silahkan Pak Serman Ya, mungkin bisa menanggapi. saya memberikan reward ya kepada Pak Amir. Kayaknya Pak Amir adalah sebagai tokoh masyarakat yang punya beban moralitas. Bagaimana nasib bangsa Mhm. kita pada 2024. 2024. Pergantian presiden pasti, pergantian kebijakan pasti. Pasti. Iya. Nah, apa yang dirasakan Pak Amir, saya juga merasakan sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Saya sebagai guru, sebagai dosen di S1, di S2, Mhm. dan beberapa jabatan Ketua MGNP Sejarah Kota Iya. Palembang. Kemudian saya Wakil Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumsel. Memang ada kecemasan. Mhm. Sejarah, jangan kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Just merah, iya. Arah-arah saat ini saya sebagai S1-nya PS Sejarah, dan kalau di SMA saya mengajar sejarah. Saya cemas dan rasa ada merasa kekhawatiran saya akan terjadinya reformasi jilid 2. Mengapa saya bilang saat ini akan menjadi reformasi jilid kedua? Karena tuntutan lahirnya Orde Baru selama 32 tahun berkuasa. Apa yang terjadi akibat dari kepemimpinan kita Pak Presiden Soeharto? Maaf ya kepada masyarakat, saya bukan saya menyatakan ini adalah fakta sejarah lahirnya reformasi. Selama Orde Baru berkuasa 32 tahun kepemerintahan Bapak Presiden Soeharto, banyak positif, tetapi banyak juga hal-hal kekurangan dari beliau. Yang Baik. pertama adalah pemerintahan yang otoriter. Yang kedua adalah kekuasaan yang terlalu lama, yang tidak berganti-ganti selama 32 tahun. Yang ketiga adalah beliau mengangkat apa yang dituntut pada reformasi. Di dalam reformasi itu adalah agendanya yang pertama adalah pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, tentunya ini akan menjadi renungan kita semua. Iya. Kepada mahasiswa, saya berharap karena Anda mungkin ada yang belum lahir 97, 98. Saya sudah menjadi dosen di Fakultas FKIP Sejarah Universitas PGRI Palembang. Baik. Ya. Nah, artinya saya mempelajari itu, mengkaji dari sejarah, membaca dan mengajarkan kepada mahasiswa. Nah, saya berharap kepada mahasiswa, pelajari dulu latar belakang lahirnya Orde Baru, kemudian latar belakang lahirnya daripada reformasi. Apa tuntutan reformasi? Kepada mahasiswa jangan terlalu kamu menuntut ke belakang, misalnya Orde Baru ya. Sekarang Orde Reformasi. Apa agenda reformasi? Ya. Yang pertama, pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu juga tuntutan dari Orde Baru. Orde Baru, lahirnya Orde Baru itu akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tetapi di dalam implementasi penerapannya itu, kita banyak penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, baik terhadap Pancasila maupun terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya berharap kepada para generasi milenial yang 52% 52%, nanti iya. banyak sekali untuk menyumbangkan suaranya pada Baik. tanggal 14 Februari putaran pertama. Insya Allah saya kan tidak jadi satu putaran, pasti 2 putaran dari 3 peserta itu. Nah, saya berharap mempelajari dulu bagaimana situasi kondisi pada saat lahirnya Orde Reformasi.
Nah, bagaimana reformasi kesulitan ekonomi, politik, keamanan pada saat itu? Bagaimana kebijakan-kebijakan pada era di reformasi? Sehingga kita, yang modal dasar kita adalah bagaimana menumbangkan Orde Baru itu bertumpahan darah, beratus-ratus mahasiswa yang meninggal, apa yang terjadi di Jakarta maupun di daerah provinsi yang lainnya, banyak sekali memakan korban. Nah, saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan, saya sebagai dosen, sebagai guru sejarah, saya minta tidak terulang kembali apa yang terjadi pada Baik. Ya. Namun, kalau melihat pandangan saya saat ini, titik arah ke reformasi jilid 2 sudah ada arah ke situ. Itu pandangan saya berdasarkan konsep pembelajaran sejarah yang saya ketahui. Baik, Pak Suherman, terima kasih tuh Pak Amir Genten. Tapi Pak Suherman, kita break sebentar ya Pak Suherman. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita siang Ya, pagi hari ini. boleh kalau Pak Amir mau tanya lagi, Iya, dialognya, boleh. baik. Nanti kita break Masuk sebentar lagi ya nggak Pak apa-apa. Suherman ya. Nanti kita Ya, akan kembali oke, lagi. ya. Baik pendengar, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita pagi hari ini. Masih bersama Dialog Palembang pagi ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pemilu serentak 2024 bukan hanya menjadi PR penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk generasi milenial yang cerdas dan kritis yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan. Pengawasan partisipatif menjadi hal yang penting dalam mendukung terlaksananya pemilu yang bersih, berintegritas, dan minim kecurangan. Pemilu serentak tahun 2024 berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentu, dalam prakteknya, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda, generasi milenial harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal melakukan pemantauan pemilu partisipatif. Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu saja, tapi menjadi tugas kita semua, termasuk sahabat Bawaslu yang katanya generasi milenial. Maka, sudah sepatutnya kita, seluruh elemen masyarakat, untuk ikut serta mengawasi penanganan pemilu, sehingga dapat terciptanya generasi yang cerdas, dan semoga lahir pemimpin yang berkualitas. Marilah menjadi pemilih cerdas di tahun 2024. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, masih bersama Dialog Palembang pagi ini dengan topik generasi milenial penentu nasib Indonesia di pemilu 2024. Masih bersama Bapak Dr. Suherman SPD MSI, pemerhati pendidikan. Dan tadi kita juga sudah mencoba menghubungi Ketua KNPI Banyuasin Bapak Ismail Fahmi STHI, tapi sampai dengan saat ini belum bisa kita hubungkan bersama Pak Ismail ya, belum aktif kayaknya handphonenya. Mudah-mudahan sesaat lagi kita akan bisa ngobrol dengan Pak Ismail Fahmi. Baik Pak Suherman, masih bersama kita Pak Suherman? Iya, Iya, siap. baik Pak Suherman. Tadi sudah ada Pak Amir. Tadi sudah sebelum acara ini kita ada Oma Ana, ada Mas Rudi yang sudah memberikan beberapa tanggapannya. Nah, saya ke Oma Ana dulu. Tadi ada titipan pesan ini buat narasumber kita. Ini bagaimana nih Pak Suherman mewujudkan generasi muda yang cerdas, yang bisa dikatakan yang berkualitas, kemudian juga penuh karena di pemilu 2024 ini banyak tantangan sekali yang harus dilalui oleh generasi milenial. Nah, kemudian juga nih kaitannya sama dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan Pak Suherman bisa mengedukasi para generasi milenial agar mereka bisa pintar dalam hal berpolitik, kemudian juga memilih calon-calon pasangan yang memang sesuai dengan nurani mereka. Nah, seperti apa peranan dunia pendidikan ini Pak Suherman agar bisa membentuk Ya, generasi milenial yang cerdas dan juga berkualitas? kemungkinan besar ya, yang dampak merasakan itu adalah saya. Ya. Karena saya
dengan adanya perkembangan iptek teknologi yang saat ini, apa yang dibilang Pak Amir, Pak Perlindungan tadi memang ya itu kenyataan di lapangan. Saya sebagai mengajar di SMP, kemudian mengajar di SMA PGRI 2, SMA Muhammadiyah 2 Palembang, kemudian saya mengajar sebagai dosen S1 dan dosen di Pasca. Ya, saya merasakan dampak dari pengaruh era globalisasi ini. Tentunya dalam era globalisasi ada dampak positif. Positifnya adalah semua arus informasi, pengetahuan, digitalisasi itu dapat kita akses ya pada saat ini dengan mudah dan cepat. Ya. Tetapi dampak negatifnya kita lihat dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan Twitter, Facebook, kemudian Instagram, Instagram. tentunya banyak sekali hal-hal ini ke arah bisa dinyatakan ke positif. Yang saya bilang tadi arus informasi cepat kita akses, tapi negatifnya banyak sekali. Makanya perlu kita peningkatkan bagaimana penekanan undang-undang IT ya. Nah khususnya anak-anak generasi, saya kadang-kadang jalan baik di tetangga, ya kadang-kadang saya eh, Ya, jogging baik. sama di masyarakat perumahan Pemda Jakabaring Baik. maupun OPI. Saya sangat khawatir melihat anak-anak main game. Main game itu mereka mengimplementasikan game yang sudah ada yang jauh, ada yang dekat kualitas. Sambil bekerja. Silakan Pak Roni. Ini, Pak, Suaranya begini. Pak kurang jelas. Suaranya bisa lebih mendekat Pak ke handphonenya. Ya ke handphonenya Ya. Pak. Ini Pak, bagaimana Pak dengan survei itu Pak? Korupsi. Iya survei itu Pak. Oh, survei, lembaga survei ya? Survei, Kalau lembaga survei. Untuk masuk penggiringan opini juga Pak. Oh, Pak. baik. Terima kasih Mbak Dadia. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti dijawab sama Pak Suherman ya. Baik Pak Suherman, mungkin ditanggapi dulu nih Pak Roni di Palembang. Ya, terima kasih Pak Romi. Memang banyak mengkhawatirkan ya lembaga-lembaga survei. Kalau saya lihat dari Profesor Siti Jumroh ya, sering menyatakan apa analisis lembaga survei, apa metode yang mereka lakukan. Sampai detik ini kan diminta oleh KPU metode apa yang mereka lakukan itu. Jadi opini untuk mengarahkan ke arah salah satu paslon, saya kira karena yang diakui dalam suara pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan pileg, DPR, provinsi provinsi maupun kabupaten kota, dan pemilihan nanti bupati, ke pemilihan random mereka itu tidak seluruh masyarakat, tidak mengambil lapisan beberapa jenis masyarakat. Mungkin yang mereka yang tampil ada yang senang, ada yang tidak. Mungkin kebenaran mereka mensurveikan orang-orang yang disurvei tadi orang yang kagum dengan si A si B. Nah mungkin itu. Jadi lembaga survei itu menurut saya memang lembaga yang belum bisa dikatakan valid. Ya, validasi data yang sebenarnya, namun sebagai rujukan, tapi memang ada benarnya. Kadang-kadang saya lihat pada saat pilpres, pileg, pilgub, memang ada benarnya berapa lembaga survei. Nah, saya minta kepada KPU pusat, ya terutama pusat, apabila memang lembaga survei itu tidak relevan dan tidak validasi, saya minta tetap ditutup. Ya, untuk pemilu yang akan datang jangan dipakai lagi. Iya, baik Pak Suherman. Karena itulah apa yang dikatakan Pak Roni tadi. Itu mengarahkan opini yang kadang-kadang meresahkan masyarakat. Baik, ya. Nah, artinya sebagai lembaga survei kita harus independen. Itu sih. Baik, Pak Suherman, ada pendengar lagi gabung, kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suherman, ini ada Oma Ana dari Prabu Muli. Silakan Oma. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suherman ya. Iya, waalaikumsalam. Iya, Mbak Ya, Ana. salam sehat Bapak. Salam Ya, sehat. mengenai generasi Salam muda kita sehat, ini. sama-sama kembali.
Iya, mengenai generasi muda ya Bapak ya. Mm-mm. Ya, Mudah-mudahan nanti. Iya, putus. Dicoba kembali ya, Oma. Nih pengaruh signal kayaknya. Dicoba lagi di line telepon kita atau juga di WA 0821 7927 9090. Ya, kita coba terima dulu. Selamat pagi. Iya, Pagi. kenapa putus? Nggak tahu kenapa suka Iya, begitu ya. kayaknya mungkin dari apa namanya signal bisa jadi itu. Silakan Bisa Oma, jadi dilanjut. mungkin lah. Ya, Iya. Maaf Pak Suherman, kita lanjutkan lagi. iya. Mudah-mudahan ya, tidak apa-apa. generasi benar-benar Karena malam daerah generasi. biasa saya melakukan Zoom dengan mahasiswa begitu. Ya, silakan. Ya, mudah-mudahan generasi kita ini generasi yang benar-benar untuk memperhatikan nasib Indonesia ini. Mm-mm. Nah, pertanyaannya Bapak, kalau menurut pandangan Bapak, Mm-mm. ya, Mm-mm. sebenarnya generasi muda sekarang ini, apakah memang sudah benar-benar mereka itu membela untuk nasib Indonesia ini nantinya? Mm-mm. Ya, contohnya, semenjak reformasi tempoh hari ya, kayaknya generasi-generasi yang sudah-sudah itu, atau boleh dikatakan mahasiswa lah gitu ya, mereka itu kalau Oma lihat ya sebagai media atau ya lah media ya untuk membuat jadi keributan gitu, apa memang Oma salah gitu ya. Kalau di zaman kita dulu kan kita kerjanya sebagai mahasiswa itu adalah belajar yang benar, menuntut ilmu, mendapatkan embel-embel gitu ya, atau sarjana gitu. Nah, Baik. itu gimana menurut pandangan Bapak gitu? Apa memang benar-benar mereka itu untuk mempertahankan nasib Indonesia ini yang benar? Apakah memang itu sebagai alat atau media untuk baik. membuat keributan saja gitu? Baik, terima kasih Ya, terima Oma. kasih Pak Suherman, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Serman, ini jangan sampai seperti Ya, itu ya. Jadi alat gitu. Mbak Silakan Ana Pak ya, Serman. saya manggil Mbak Ana saja. Iya. Mbak Ana itu merupakan pendapat yang menurut saya cemerlang bagus sih ya. Mengapa? Mm-mm. Karena artinya di Mbak Ana juga sudah merasa sama apa yang dirasakan oleh Pak Amir, Pak Roni, Pak Perlindungan, sama dengan apa yang saya rasakan. Dan dampak ini maka saya bilang, saya yang sangat merasakan dampaknya. Mhm. Karena kita lihat imperialisme itu ada imperialisme kuno, imperialisme modern. Nah, Mhm. sekarang kita masuk kepada modern. Bagaimana generasi kita saat ini? Siap tidak dalam era globalisasi? Apapun perkembangan ini tidak bisa kita elakkan. Perkembangan iptek tidak bisa kita menghindari itu. Iya. Tetapi sebagai generasi pemuda harus mereka bisa menyaring apa budaya, apa teknologi ini dampak ke depan. Bagaimana pertumbuhan generasi kita ke depan itu. Yang Mhm. saya khawatirkan moralitas anak-anak saat ini sangat-sangat bukan seperti moralitas pada saat kita sekolah. Dengan guru kita sopan santun. Iya. Dengan guru kita selalu bersapa. Kalau sekarang menegur guru pun siswa lagi jarang. Mau salim sama guru pun lagi jarang. Ditegur guru pun banyak yang melawan. Ngapa Bapak? Ngapa Ibu? Kendak aku, urusan aku. Nah, itulah moralitas. Iya. Akibat apa? Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan generasi muda tidak bisa menyaringnya. Nah, saya bilang kepada generasi muda saat ini, Andalah sebagai memfilter apa budaya ini layak untuk kita atau budaya ini tidak layak untuk kita. Kalau layak konsumsi kita teruskan, bagaimana untuk melangkah ke depannya? Kalau tidak layak kita stop. Nah, artinya filternya ada di diri kita sendiri. Bagaimana kita pengaruh-pengaruh Barat itu yang tidak sesuai dengan naluri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya harus kita waspada. Karena ini adalah bentuk imperialisme modern yang masuk kepada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk negara-negara Indonesia, Asia Tenggara yang sedang berkembang. Sebagai negara-negara yang superpower sudah maju, dia mengimplementasikan pengaruh-pengaruh kepada negara-negara berkembang. Nah, kita Indonesia sebagai negara berkembang, bagaimana generasi Indonesia ini tentunya harus siap
mampu Baik. bersaing, generasi sebagai penerus bangsa, generasi yang punya kualitas, kuantitas, generasi yang dapat menjadi Mhm. acuan dalam mengambil tongkat estafet langkah ke depan menjadi pemimpin dan menjadi pejabat-pejabat bangsa ini dalam era globalisasi. Tentunya mereka harus siap bagaimana Indonesia ini agar kita mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju dibandingkan kita. Itu Baik. harapan kita. Iya, iya. Terima kasih Mama Ana di Prabu Buli. Silakan pendengar, masih ada waktu bersama Bapak Suherman di acara kita Dialog Palembang pagi ini. Baik Pak Suherman, tadi belum sempat kita singgung masalah peranan dunia pendidikan. Ini kan sangat penting, membentuk moral generasi milenial, kemudian juga membentuk pola pikir mereka agar bisa bertanggung jawab nih untuk kemajuan bangsa ketika pemilu nanti berlangsung ini Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Ya, saya kira kan generasi pemuda, generasi milenial ini kan banyak, 52% Iya. kalau berdasarkan dari survei suara. Nah, bagaimana benar apa yang disampaikan oleh Pak Romi, Pak Amir tadi, saya lihat memang benar kekhawatiran mereka. Mereka jangan terbawa opini. Mhm. Mereka harus memilih Memilih. sebagai calon presiden. Itu tidak bisa diiming-iming. Iya. Mohon maaf, kadang-kadang saya melihat ya 2014, 19 itu banyak sekali money politik ya, Mhm. yang dilakukan oleh partai-partai politik. Tapi sebagai generasi bangsa, sebagai generasi penerus, Mhm. Anda tidak ya dengan iming-iming itu, Iya. tidak silau dengan iming-iming itu. Mhm. Pilihlah presiden dan wakil presiden yang menurut kamu bisa membawa bangsa negara langkah ke depan yang harus lebih maju. Iya. Lihatlah kualitas dari mereka, cara berbicara, dari Mhm. misi visi mereka. Tentunya nanti insya Allah tidak lama lagi akan dijabarkan visi misi mereka melalui stasiun televisi swasta dan pemerintah. Nah, Iya. tentunya di sini saya minta kepada semua generasi pemuda, generasi anak-anak milenial, seluruh stakeholder yang mempunyai hak pilih 17 tahun ke atas atau sudah nikah kan yang berhak. Mhm. Artinya Anda bisa melihat debating calon presiden, Iya. wakil presiden, kualitas dan kuantitas akan kelihatan pada saat debating. Baik. Marilah, kalau menurut KPU ada 3 kali debating. Nah, kita berharap Mhm. pada saat debating nanti kamu lihat di mana misi visi mereka, di mana Mhm. kualitas mereka, Kualitas. cara penyampaian mereka. Itu yang menentukan adalah pengalaman. Baik. Pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Apabila mereka nanti kurang berpengalaman, nanti pada saat debating kita lihat nanti Mhm. bagaimana mereka menggunakan kosakata nanti berulang-ulang. Karena itulah yang terjadi. Maka saya lihat, saya bangga calon presiden dan wakil presiden mereka ini adalah putra putri yang terbaik. Iya. Tapi pilihlah putra yang terbaik ini dari 3 itu, yang terbaik menurut Anda. Iya. Jangan Dari sampai hati nurani. Anda terintimidasi atau mendapat tekanan dari Baik, siapapun. Pak. Sebagai Ya. generasi pemuda, Mhm. Anda siap dan Anda siap memenangkan calon yang berkualitas dan berkuantitas. Baik, Pak Suherman, berbicara soal peran milenial dalam pemilu nanti. Ini jangan sampai peran pemuda hanya menonton saja ya Pak Suherman, Iya, tapi iya. bisa jadi pemuda ini kaum milenial yang langsung terjun di penyelenggaraan pemilu seperti dalam hal pengawasan kah, kemudian juga seputar bagaimana tantangan pemilu nanti itu generasi muda bisa mempertahankan independensi mereka gitu. Nah, seperti apa nih Pak Suherman? Ya. Ya, saya kira nanti pemuda milenial tentunya akan mengecek and recheck. Mhm. Apakah pemilihan umum diselenggarakan, baik pemilihan presiden, pileg, ya, baik DPD, pileg provinsi, pileg pusat, pileg kabupaten kota, Ya. DPD, tentu pusat kan itu. Artinya apakah fair? Mhm. Apakah pemilihan itu dilakukan dengan secara murni? Iya. Tanpa ada tekanan, tanpa ada penggelembungan suara. Nah, saya berharap kalau memang di dalam pemilihan nanti fair, bersih, dan tidak ada intimidasi, artinya kita akan melahirkan tokoh. Dan kekhawatiran itu bagaimana pihak KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan ASN, P3K.
netralisasi itu sangat kita butuhkan demi menyongsong pemilu yang bersih, aman, jujur, dan kredibilitasnya dapat teruji. Baik, Pak Suherman, kita melenceng sedikit nih. Peran media sendiri menurut Pak Suherman, katakan sebagai RRI, kemudian lembaga-lembaga lain, bagaimana ini bisa Ya, saya mengedukasi kira para banyak kan milenial? Iya. para media, Mhm. baik radio, baik dari pemerintah, RRI, swasta, banyak di Kota Palembang. Kemudian media cetak, media online, Iya. itu berperan loh, menentu langkah ke depan. Kalau memang ada masalah di dalam satu TPS, di dalam suatu itu, laporkan. Kan sudah diberi. Saya minta Bawaslu cepat segera memproses. Baik yang berupa video, baik yang berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, ya harus segera diproses. Bagaimana langkah pemilu kita ini bersih, jujur, dan amanah. Sehingga pemimpin yang terpilih nanti, pemimpin yang jujur, yang amanah, tidak dapat menegakkan agenda reformasi. Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menstabilkan bangsa dan negara. Karena kestabilan, keamanan bangsa dan negara itu merupakan dan budaya dapat berjalan dengan baik apabila keamanan itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan stabil, kepolitikan kita juga nanti insya Allah ya, ekonomi Amin. kita juga akan mengiring, sosial budaya kita akan mengiring. Kalau negara kita dalam keadaan aman dan Baik. terkendali. Iya, baik pendengar, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan, masih ada Pak Suherman di sini. Kita ngobrol bersama di dialog di Palembang ini. Silakan di 36997. Baik, Pak Suherman, sedikit menyentil masalah yang namanya kaum milenial, kaum muda. Ini biasanya lebih mudah terprovokasi nih, Pak Suherman. Nah, ini bagaimana nih, Pak Suherman, untuk kaum milenial agar jangan seperti itu? Ya, memang kalau saya lihat, makanya kalau saya mengajari mahasiswa baik S1, S2 sama S2, boleh kita beda pendapat, tapi Iya, beda pendapat itu jadikan demokrasi. demokrasi. Beda pendapat itu jadikanlah modal Mm-mm. dalam menyatukan kali. Bersatu kita teguh, bercerai kita Kita runtuh. runtuh. Itu Baik. amanah Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat nenek moyang kita yang dicetuskan pada saat 18 Agustus 1945. Ini Iya. setelah sehari kita merdeka. Perjuangan mereka dalam Bhinneka Tunggal Ika, ingat kepada saudaraku generasi, semua masyarakat yang ada di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Negara ini dibangun bukan oleh satu agama. Negara ini dibangun oleh 5 agama. Bukan sekarang. Kalau sekarang kan kita sudah ada agama Konghucu akibat lahirnya reformasi, ada ada agama aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan dari zamannya Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, pada saat awal berdirinya negara kita, itu didirikan dan dibentuk, disepakati oleh 5 golongan agama. Agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, artinya kalau kita, inilah kebenekaan kita yang harus kita pertahankan. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah modal dasar dalam membangun pembangunan nasional. Modal dasar dalam kita mencapai kemerdekaan. Modal dasar kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perjuangan dari bangsa kita pada zaman-zaman nenek moyang kita, pada zaman tahun sebelum 1908. Dan setelah tahun 1908 bagaimana perjuangan Indonesia. Setelah tahun 1908 kita bersatu. Sebelum tahun 1908 kita cecerai-berai perjuangan dengan kedaerahan. Tapi untuk pemilu 2002 kita harus tetap bersatu, padu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sumatera, Pulau Jawa, NTT, Sulawesi, Kalimantan, kita ya adalah satu. Kita adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah bangsa yang dilahirkan oleh beberapa. Pilihlah calon anggota DPR
DPR provinsi, pusat, daerah, kabupaten, pilihlah anggota DPD yang menurut Anda adalah mereka akan Baik. meneruskan pembangunan ini sebagai jati untuk melaksanakan pembangunan negara Indonesia yang harus mampu bersaing dengan negara-negara lain, Baik. dan mereka Ya. merupakan adalah sebagai amanah yang harus mereka perjuangkan untuk menyongsong mempertahankan. Baik. Ya. Pak Suherman, masih mendengar suara kita, Pak? Iya. Baik, seperti ada sedikit pengaruh signal ya. Kita mencoba kan. Baik, Pak Suherman, bisa mendengar kita, Pak? Ya, halo Pak Suherman. Ya, sepertinya ada sedikit kendala ini pengaruh signal. Mungkin nanti kita akan coba menghubungi kembali Pak Suherman di kesempatan pagi hari ini, Dialog Palembang pagi ini. Generasi milenial penuntun nasib Indonesia di pemilu 2024. Baik, kita coba kembali. Ya, Pak Suherman, bisa mendengar kita, Pak? Iya, baik. Nanti kita akan coba kembali. Ya, masih berdengar, ini sudah banyak sekali pendengar kita yang sudah memberikan opini dan pendapatnya. Oma Ana di Prabu Muli, kemudian Pak Rudi yang ada di Palembang. Terima kasih Pak Parindungan di Kota Bogor. Kemudian tadi ada Pak Amir di Kenten, Pak Roni di Palembang yang sudah memberikan tanggapannya, harapannya untuk topik bahasan kita hari ini. Agar generasi milenial bisa menjadi penentu nasib Indonesia di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, terutama untuk narasumber kita, Bapak Dr. Suherman SPD MSI, pemerhati pendidikan yang sudah bersama kita. Dan mohon maaf tadi ketika ini menjelang akhir dialog kita ada sedikit kendala berkaitan dengan teknis. Kita ucapkan terima kasih Pak Suherman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini akan bermanfaat buat pendengar kita, khususnya Dialog Palembang pagi ini. Dan kita doakan semoga pemilu 2024 nanti akan berjalan kondusif dan generasi milenial yang menjadi penentu nasib Indonesia di pemilu nanti akan benar-benar berperan di sana. Akan menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia akan lebih baik di tahun 2024. Terima kasih sekali pendengar untuk kebersamaan Anda di Dialog Palembang pagi ini. Saya Nadia bersama rekan Dina pamit undur di Dialog Palembang pagi ini. Semoga bermanfaatnya. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Pertama untukku dan tak ku lupa. Yang lagi falling in love, nggak di mana nyanyi itu terus. Falling in love apaan? Aku tuh lagi mempersiapkan diri sebagai pemilih pemula di pemilu serentak 2024 nanti. Iya, kita udah punya hak suara di pemilu